Selama puluhan tahun, narasi tunggal tentang GDTS Negeri 965 menempatkan PKI sebagai dalang utama kudeta. Namun, terbukanya ribuan dokumen rahasia CIA setelah 2023 memunculkan pertanyaan baru, benarkah PKI satu-satunya aktor, atau ada skenario kekuasaan yang lebih rumit? Dokumen-dokumen ini mengungkap keterlibatan kekuatan domestik dan asing, serta narasi alternatif yang menantang kebenaran versi Orde Baru. Kini, kita dihadapkan pada pemahaman baru. J30S bukan sekadar pemberontakan, melainkan bagian dari perebutan kekuasaan yang melibatkan banyak pihak. Mari kita telusuri bukti-bukti ini untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik layar sejarah Indonesia. Dokumen CIA menyoroti, dengan detail yang sebelumnya tidak banyak diketahui publik, peran sentral TNI AD dalam peristiwa pasca G30S, sebuah periode krusial dalam sejarah Indonesia. Dokumen-dokumen ini memberikan perspektif yang berbeda, mengungkap dinamika internal dan eksternal yang membentuk arah negara setelah kejadian tersebut. Hal ini berbeda dari narasi Orde Baru, yang menampilkan mereka sebagai pahlawan tanpa cela. Narasi yang dibangun oleh Orde Baru cenderung menyederhanakan kompleksitas peristiwa tersebut, mengabaikan nuansa dan kepentingan yang saling bertentangan. Arsip-arsip ini menunjukkan bahwa faksi militer tertentu, dengan agenda dan ambisi mereka sendiri, memanfaatkan G30S sebagai alasan untuk mengambil alih kekuasaan dari Soekarno, yang saat itu menjabat sebagai presiden. Pengambilan alih ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui serangkaian manuver politik dan militer yang terencana. Ketegangan antara Soekarno dan pimpinan TNI AD, terutama setelah kebijakan-kebijakan Soekarno yang dianggap condong ke arah komunis, sudah memuncak jauh sebelum peristiwa ini. Perbedaan ideologi dan visi tentang arah negara menjadi sumber utama konflik antara kedua belah pihak. Faksi Soeharto, yang anti-komunis, melihat ini sebagai kesempatan untuk mengubah haluan politik Indonesia, dan pro-Barat mendapatkan dukungan dari pihak-pihak eksternal yang memiliki kepentingan serupa. Dukungan ini tidak hanya berupa dukungan politik, tetapi juga bantuan logistik dan intelijen. Mereka secara aktif mencari cara untuk mengkonsolidasikan kekuatan mereka, membendung pengaruh PKI, dan melengsarkan Soekarno dari tampuk kekuasaan. Mereka melihat PKI sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional dan ideologi Pancasila. Respons militer yang cepat dan terorganisir setelah G30S menunjukkan adanya persiapan yang matang sebelumnya. Hal ini menandai dimulainya kudeta merangkak, sebuah proses bertahap untuk mengamankan kendali atas negara. Ini bukan sekadar penumpasan pemberontakan biasa, tetapi sebuah operasi yang dirancang untuk mengubah lanskap politik Indonesia secara fundamental. Tragedi G30S harus dilihat sebagai puncak dari perebutan kekuasaan yang kompleks dan melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda. Perebutan kekuasaan ini terjadi antara Soekarno, dengan visinya tentang Indonesia yang mandiri, dan militer yang didukung oleh kekuatan-kekuatan Barat, yang menginginkan Indonesia menjadi bagian dari blok mereka. Selama lebih dari 3 dekade, Orde Baru berkuasa dengan narasi tunggal yang mendominasi pemahaman publik tentang peristiwa G30S. Narasi resmi ini secara konsisten menuduh PKI sebagai dalang tunggal dari peristiwa tersebut, menyederhanakan kompleksitas sejarah menjadi sebuah tuduhan yang mudah dicerna. Sementara itu, TNI AD digambarkan sebagai penyelamat bangsa, pahlawan yang berjasa menggagalkan kudeta dan menjaga keutuhan negara. Citra ini dibangun melalui berbagai media, dari buku pelajaran hingga film propaganda, menciptakan kesan yang mendalam di benak masyarakat Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, dokumen-dokumen diplomatik dari Amerika Serikat mulai membuka tabir kebenaran yang berbeda, membantah narasi tunggal yang selama ini dipropagandakan. Dokumen-dokumen ini memberikan perspektif alternatif yang menantang pemahaman konvensional tentang G30S. Telegram rahasia dari Kedutaan Besar AS di Jakarta mengungkap informasi sensitif yang selama ini disembunyikan dari publik. Dokumen-dokumen ini secara eksplisit menyebutkan rencana yang disusun oleh petinggi TNI AD untuk menjatuhkan Soekarno dari tampuk kekuasaan, jauh sebelum peristiwa G30S terjadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang motif dan agenda tersembunyi di balik layar. Lebih lanjut, dokumen-dokumen tersebut mengungkapkan upaya intensif dari pihak TNI AD
untuk mencari dukungan dari negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, dalam mewujudkan agenda politik mereka. Pertemuan rahasia dan komunikasi intensif menjadi bukti adanya lobi-lobi politik yang kompleks. Laporan-laporan intelijen dari AS juga menunjukkan bahwa banyak kader PKI di tingkat daerah tidak memiliki informasi atau keterlibatan langsung dalam peristiwa yang terjadi di Jakarta. Mereka adalah anggota partai yang aktif dan kegiatan sosial dan politik di komunitas mereka, namun tidak mengetahui rencana atau aksi yang dilakukan oleh segelintir elit di pusat kekuasaan. Dengan demikian, G30S tampak lebih sebagai sebuah aksi yang digerakkan oleh faksi-faksi tertentu di dalam tubuh militer dan pemerintahan, bukan sebagai gerakan yang didukung dan diorganisir oleh partai secara keseluruhan. Ini mengindikasikan adanya perpecahan internal dan perebutan kekuasaan yang kompleks di balik layar. Kontradiksi yang terungkap dari dokumen-dokumen AS ini menegaskan bahwa narasi Orde Baru lebih berfungsi sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan rezim Soeharto, bukan sebagai catatan sejarah yang jujur dan akurat berdasarkan fakta yang sebenarnya. Narasi tersebut sengaja dibentuk untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan menyingkirkan lawan-lawan politik. Terungkapnya fakta-fakta baru ini membuka zona abu-abu dalam sejarah Indonesia, sebuah wilayah yang penuh dengan intrik politik, campur tangan asing, dan agenda tersembunyi yang selama ini terbungkam. Hal ini mendorong kita untuk meninjau kembali pemahaman kita tentang masa lalu, dan mempertanyakan narasi-narasi yang selama ini kita terima begitu saja. Pembantaian massal pasca G30S selama ini digambarkan sebagai amarah rakyat spontan. Namun, dokumen AS membuktikan pembantaian ini adalah operasi terencana, dipimpin TNI AD dengan pengawasan Amerika. Militer mengorganisir, mempersenjatai, dan melatih kelompok sipil untuk melakukan eksekusi massal. Laporan diplomatik menegaskan tanpa arahan dan logistik TNI AD, pembantaian sebesar itu mustahil terjadi. Fakta ini meruntuhkan mitos spontanitas dan menuntut pertanggungjawaban negara atas kejahatan kemanusiaan. Mengakui kebenaran sejarah adalah langkah awal menuju keadilan dan rekonsiliasi nasional. Di balik narasi besar, jutaan anggota dan simpatisan PKI di akar rumput justru dilanda kebingungan dan ketakutan. Telegram AS melaporkan banyak kader PKI di daerah tidak tahu apa yang terjadi dan tetap berharap pada perlindungan Soekarno. Komunikasi partai terputus membuat mereka rentan terhadap propaganda dan kekerasan militer. Banyak korban ditangkap tanpa perlawanan, seringkali tanpa tahu kesalahan mereka. Citra PKI sebagai kekuatan monolitik runtuh. Kenyataannya, mereka adalah korban permainan kekuasaan yang tidak mereka pahami. Kisah mereka adalah pengingat bahwa di balik statistik korban, ada manusia yang harapannya direnggut oleh kekacauan politik. Film pengkhianatan G30S PKI adalah alat propaganda Orde Baru yang membentuk persepsi publik selama puluhan tahun. Film ini menggambarkan PKI sebagai iblis kejam dan TNI AD sebagai pahlawan tanpa cela, mengaburkan fakta sejarah. Visualisasi pelaku penculikan dan pembunuhan jenderal sengaja menutupi keterlibatan unsur militer. Tidak ada ruang untuk konflik internal militer atau skenario kudeta yang lebih kompleks. Film ini adalah contoh manipulasi sejarah untuk melegitimasi kekuasaan dan membenarkan kekerasan. Menonton ulang film ini secara kritis penting untuk memahami bagaimana narasi dibangun dan dikendalikan oleh rezim otoriter. Fakta baru dari dokumen AS meruntuhkan monopoli narasi sejarah Orde Baru. Sejarah tidak pernah tunggal. Pemahaman objektif hanya bisa dicapai dengan membandingkan berbagai sumber. Narasi resmi Orde Baru adalah tesis, sementara dokumen CIA dan kesaksian korban adalah antitesis. Tugas kita adalah menganalisis keduanya untuk membangun sintesis yang lebih jujur. Akses informasi beragam dan pendidikan sejarah yang kritis adalah kunci agar tragedi serupa tak terulang. Hanya dengan upaya kolektif, mozaik sejarah bangsa bisa disusun kembali secara utuh dan adil. G30S dan tragedi kemanusiaan yang mengikutinya adalah cermin besar bagi bangsa Indonesia. Fakta baru memaksa kita bertanya, seberapa kritis kita menerima narasi sejarah. Sejarah bukan milik pemenang saja, tapi milik seluruh bangsa. Membuka lembaran kelam bukan untuk membangkitkan dendam, melainkan untuk rekonsiliasi sejati. Pengakuan atas kebenaran, seberapa pahit pun, adalah syarat keadilan dan penyembuhan bangsa. Jadikan terbukanya arsip baru sebagai momentum memperluas wawasan sejarah nasional. Hanya dengan pemahaman sejarah yang jujur, kita bisa membangun masa depan Indonesia yang lebih adil dan demokratis.